Ya. Ini tema yang penting, bicara tentang peperangan rohani. Boleh tampilkan saya punya slide ya. Ya, kita akan bicara susah tentang peperangan rohani. Saya sudah kayaknya ini kok ayatnya lain ya gitu. Ini dia. Oke, thank you. Brother Yeri ya. Saudara, saya mau tampilkan dulu sebuah kisah ini sebenarnya mengerikan karena saya ketemu orangnya. Jadi dia mahasiswa di sekolah teologi namanya STT Dulos, dipimpin oleh pendeta Dr. Rorayandi Hutasoid. Tahun 99 kampus ini diserbu oleh sekelompok massa yang tidak jelas dari mana ya. Dan kampus ini dirusak, dihancurkan dan mahasiswanya dibantai. Dan dibantainya mengerikan saudara. Ya. Jadi mahasiswanya tuh sampai ada yang seperti ini. Ini diabadikan oleh wartawan SCTV. Ngeri saudara. Skip. Ya, ini ngeri nih, nggak boleh ya. Nggak. Skip. Tolong Yeri, yang lama-lama. Nah, jadi kalau saudara lihat di YouTube banyak kesaksiannya, diundang di banyak podcast ya. Saya nggak tahu di WeTalk pernah diundang nggak ya? Karena pernah diundang di tempat kami di GBI Indonesia dalam pelayanan, ya. Dan dia cerita, ya, dia tuh waktu dibantai dia meninggal, saudara. Ya nggak, meninggal, ngeri, kau dengar ceritanya. Tapi singkat cerita, saudara, dia hidup lagi, gitu ya. Jadi saya percaya hidup mati seorang itu dalam tangan Tuhan, amin ya. Ada waktunya Tuhan, saudara. Tapi yang menarik, ya, Domingus Kenjam namanya. Dia ditanya, ada orang tanya sama dia, jika dia bertemu dengan orang yang telah menganiayanya, yang membuat dia jadi digorok saudara, jadi lehernya itu hampir putus, dibawa ke rumah sakit UKI Cawang, dokter di rumah sakit UKI Cawang pikir dia sudah meninggal, jadi dijahit asal-asalan, kata hidup lagi, krak gitu ya. Jadi waktu di kesaksian saya bilang, Pak Dom kayak gimana jahitannya? Ini, betul kayak kalung goni dijahit, ya. Tapi yang menarik dia berkata, kalau saya berjumpa dengan orang-orang yang telah menganiayanya, saya akan beritahu tentang Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata kita harus mengampuni musuh-musuh kita. Jadi saya mengampuni mereka. Nah, kenapa Domingus Kenjam berkata demikian? Karena kalau kita membaca Alkitab, ini sudah dikhotbahkan sebenarnya sama Profesor Wigan, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Efesus 6:12. Yang melawan sebuah sistem yang namanya pemerintah. Ini bukan pemerintah politik ya. Yang harus kita demo, bukan. Ya. Melawan penguasa-penguasa, ini bukan penguasa centeng di satu daerah ya, bukan. Kuasa-kuasa dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita bukan orang yang buat kita sakit hati. Bukan mertua kita yang banding-bandingin kita sama yang lain. Lu mah mantu amsyong. Lihat tuh yang lain dibanding-bandingin. Bukan seperti bos kita di kantor yang mindahin kita ke satu bagian yang kita gak suka. Sehingga kita berdoa buat bos kita, Tuhan cabut nyawanya. Buset, ya enggak. Bukan saudara, peperangan kita jelas. Kita melawan yang namanya kuasa-kuasa kegelapan. Itu adalah peperangan rohani kita. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan pernah berkata kehidupan Kristen itu adalah sebuah peperangan. Ini bukan kapal pesiar, ini kapal perang. Ya, engkau tidak naik kapal Kristen untuk berlibur. Bukan naik cruise untuk jalan-jalan. Engkau naik untuk berperang. Charles Spurgeon seorang pengkhotbah yang Tuhan pakai luar biasa berkata, to be a Christian is to be a warrior. Menjadi orang Kristen adalah menjadi seorang prajurit Kristus. Saudara-saudara, ternyata dalam peperangan rohani saya menemukan ya, cara si iblis memakai yang namanya pencobaan. Ketika kita berperang kita tahu strateginya iblis. Sun Tzu, sudah dengar nama ini? Yang jualan bapau di Kelapa Gading. Dia memberikan kiat-kiat menang perang. Salah satu strateginya dari Sun Tzu adalah ya, know your enemy. Know the strategy of your enemy. Ketahuilah strategi musuh kita. Dan saya membedakan dulu saudara, antara mencoba dengan ujian. Iblis yang memberikan pencobaan. Kata Yunani perasmos, itu dipakai dalam Matius 4. Tuhan memberikan ujian, dokimatso. Ini seperti kayak menguji emas asli apa enggak. Tujuannya jelas. Pencobaan membuat kita jadi jatuh. Mengikuti keinginan daging. Hidup dalam dunia. Iman kita hancur dan hasilnya dosa dan maut. Tapi kalau ujian dari Tuhan membuat iman kita makin bertumbuh dan kuat. Saya berdoa Lifehouse Community menjadi jemaat Tuhan yang menang. Amin. Ya, dalam hidup kita pasti ada namanya pencobaan dan ujian. Itu so pasti. Tadi pagi saudara saya khotbahin dari kitab Yusuf. Ya, dari kitab Kejadian tentang Yusuf. Yusuf yang bahasa Sundanya kita panggil Kang Ucup. Ya enggak. Salah satu poin yang saya tekankan adalah kesetiaan yang Yusuf dalam penderitaan. Kenapa? Karena Yusuf mengalami dua ini. Dia diuji oleh Tuhan ketika dijual jadi budak. Ya, oleh saudara sendiri.
tapi dicobai oleh siapa? Tante Po. Tapi lihat Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 12. Ketika Yusuf digoda oleh Tante Po, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf dikatakan Alkitab, dia lari keluar. Zaman sekarang mohon maaf, Yusuf zaman sekarang berjumpa dengan Potifar zaman sekarang. Tidak lari keluar, lari kemana? Lari di tempat dulu pemanasan, baru lari ke dalam. Jadi kalau saudara mau diberkati dan jadi berkat, saudara mau jadi pemenang, kita harus tahu musuh kita. Dan bagaimana saudara strategi iblis dalam mencobai orang percaya di dalam peperangan rohani. Ini yang kita lihat saudara dari pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Yang pertama, pencobaan iblis selalu melalui kebutuhan manusia. Karena dalam Matius 4 kita baca, lalu Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Perasmus. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si penggoda. Iblis itu kata Yunani adalah diabolos. Maka yang suka bolos-bolos. Utamanya si diabolos. Dan berkata kepada Yesus, karena engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ketika Yesus lapar, iblis menawarkan way out, jalan keluar. Yang ternyata strateginya sama. Karena dalam Kejadian pasal 3 kalau kita bandingkan, ya strateginya sama, pakai yang namanya keinginan, kebutuhan, ada yang namanya materi. Ya, Kejadian 3 kalau kita baca, ya ketika Hawa dicobai, digodai oleh si ular tua itu, pakai apa? Pakai buah. Ya. Kalau zaman sekarang udah berubah bentuknya. Pakai apa? Pakai Chien Foolish Having Health Money. Ikuti saya. Chien Foolish Having Health Money. 1, 2, 3. Chien Foolish Having Health Money. Lebih keras lagi. Chien Foolish Having Health Money. Jadi kalau pulang ke rumah orang tanya dari khotbahnya apa? Chien Foolish Having Health Money. Gila tuh pendeta ngomong apa tadi gitu ya. Saudara, makanya lagu sekolah minggu saya suka bilang mesti dinyanyikan di ibadah umum. Kenapa? Karena ada judul lagu yang berkata apa yang dicari orang. Nah ini lagu sekolah minggu yang paling top. Ya, bunyinya begini. Kalau buat saudara yang masih kecil kurang bahagia, saya nyanyikan lagu ini ya. Yang berbunyi begini lagunya. Apa yang dicari orang, uang. Yang bisa lagu ini boleh angkat tangan. Ya, yang bisa ya. Yang nggak bisa. Ya enggak, Gen Z pasti nggak bisa ini ya enggak. Saya lanjutkan. Apa yang dicari orang, uang. Lanjut. Apa yang dicari orang, siang, malam, pagi, petang, uang. Mesti gemeteran, improvisasi ya enggak. Nah ini kalimat terakhir yang powerful. Bukan Tuhan Yesus. Pintar anak-anak, orang tuanya lupa. Survei Barna mengatakan 48% orang Kristen Gen Z percaya kita harus mengejar apa yang kita butuhkan dulu. Baru kita percaya, baru kita cari Tuhan. Ini berbahaya. Kenapa? Karena seorang hamba Tuhan Jim Bakker. Kisahnya dia tulis dalam buku I Was Wrong. Nanti saya akan tunjukkan covernya karena saya dikasih buku ini. Ada orang ke Amerika, pulang dari Amerika dibeliin buku ini buat saya. Saya sudah sumbangkan di Seminari Betel Petamburan. Ini hamba Tuhan Jim Bakker, saudara. Semula dia bersama dengan istrinya Tammy Faye. Melayani dengan sederhana, motivasi yang murni. Melayani dari gereja ke gereja yang kecil-kecil. Tapi tahun 74 dia mendirikannya namanya PTL. Praise the Lord Ministry. Yang kemudian berkembang pesat. Menjadi sebuah jaringan televisi yang besar. Wah, banyak orang saudara diberkati, banyak orang bertobat melalui pelayanan TV-nya. Namun saudara, apa yang terjadi ketika makin besar pelayanannya? Jim Bakker mulai membangun yang namanya Heritage USA. Jadi PTL itu yang semula untuk pelayanan Kristen berkembang jadi tempat wisata. Ada hotel mewah, ada taman hiburan. Nah ini ada fotonya, itu di belakang yang saudara. Ya. Itu menjadi taman hiburan atau tempat rekreasi terbesar ketiga di Amerika. Pada waktu itu saudara, tiap tahun ada 6 juta orang datang ke tempat ini saudara. Dia mulai berubah gaya hidupnya. Mulai hidup mewah, rumah besar, mobil mewah, pakaian glamor. Ya, hidupnya sudah tidak lagi seperti dulu di awal-awal. Yang semula murni diberitakan Injil Kristus. Sekarang ngomongnya sudah mulai ngomong Chien Foolish Having Health Money. Saudara-saudara, ternyata tersingkap masalah lain. Memang kalau orang digodaikan cuma 3 harta, tata, wanita. Tahun 87 terungkap skandal.
Yang membuat dia saudara jadi masalah karena staf perempuannya yang namanya Jessica Hunt yang selingkuh sama dia. Nggak sampai di situ, FBI menginvestigasi. Ya, ternyata ada jutaan dana luar disalahgunakan. Kalau di negara maju yang namanya uang gereja, uang sosial nggak boleh dibisniskan. Ya, di Indonesia saya nggak tahu. Ya, nggak boleh. Masuk penjara, Singapura juga. Nggak bisa. Kenapa? Karena kayak apa? Nggak kena pajak kan, betul gak? Ya, tapi disalahgunakan, dipakai nih uang gereja, uang pelayanan. Ya, jemaat yang memberi persembahan di pelayanannya PTL dipakai untuk Heritage USA. Di pengadilan tahun 89, sudah tahu nih pendeta dihukum berapa sama pengadilan Amerika? 45 tahun saudara. Ya, 45 tahun. Itu istilahnya biar dia mati di penjara gitu. Karena udah parah banget kalau sudah sampai 45 tahun walaupun akhirnya dikurangin hukumannya, tapi ini udah parah. Pelayanannya runtuh, reputasinya runtuh. Di dalam bukunya yang berjudul I Was Wrong. Dia tulis buku ini saudara di dalam penjara, tebal begini. Saya bilang pantes bukunya tebal, nggak ngapa-ngapain, dia nulis buku aja. Ini salah satu pengakuannya. Saya terlalu sibuk mengejar harta, terjebak oleh tipu daya kekayaan dan dikuasai oleh berbagai keinginan. Sampai akhirnya firman Tuhan tidak lagi hidup dalam diri saya. Ketika pelayanan PTL, praise the Lord, itu semakin besar. Keuangan dia bilang seperti harimau buas yang saya pegang ekornya. Sulit dilepaskan dan selalu menakutkan. Dan dia berkata begini, setiap hari pikiran dan waktu saya hanya habis untuk apa? Mencari uang supaya anggaran bisa terpenuhi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 4 ayat 4. Menghadapi godaan, cobaan dari si iblis itu. Terus berkata, ada tertulis, it is written. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mengutip Ulangan 8 ayat 3. Konteksnya waktu itu Musa lagi khotbah buat orang Israel. Kitab Ulangan itu kan khotbahnya Musa. Musa reminding lagi bahwa mereka pernah hidup 40 tahun di padang gurun. Allah mendidik mereka, Allah membentuk mereka dan Allah mengizinkan mereka lapar dan haus. Tapi Tuhan memelihara mereka memberi mana. Kenapa Tuhan Yesus ambil ini saudara? Karena tujuannya supaya seperti bangsa Israel yang belajar bergantung. Ketika ada kebutuhan tidak bergantung kepada hal-hal jasmania semata. Tapi ada hal rohani yaitu ketaatan pada firman Tuhan. Hati-hati saudara, ada dua filsafat besar di dunia. Ada hedonisme, ada asketisme. Hedonisme dikata hedon. Itu hidup hanya untuk fura-fura. Ya enggak, untuk senang-senang. Ya, uang mau banyak mungkin untuk bisa makan pagi di California, makan siang kali Codek, kali Ciliwung dan tenggelam. Itu hedonisme. Tapi sebaliknya ada yang namanya asketisme. Ada orang-orang yang seperti begini, saya ketemu saudara. Salah satu direktur di Indonesia saudara, ini tetangga dari ipar saya. Cerita, itu hidupnya udah kayak asketisme. Ya enggak, udah kayak petapa, nggak ngapa-ngapain. Ya, nggak pernah beli baju baru, nggak pernah ini, pokoknya udah. Ya, nah ada orang Kristen yang seperti ini, yang percaya bahwa Yesus datang September. Ya enggak, mulai tinggalkan pekerjaan, tinggalkan rumah semua, naik ke atas satu tempat yang tinggi, pakai baju putih-putih, nyanyi lagu, oh Yerusalem, kota mulia. Saya nggak bilang begitu, saudara. Kita jangan terjebak dengan hedonisme, kita nggak boleh terjebak dengan filsafat materialisme. Materi cian fulus hepeng money lebih penting dalam hidup ini. Saudara, hal-hal rohani seringkali kita abaikan. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Untuk membentengi cobaan yang pertama. Biarlah hidup kita saudara dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup kita berorientasi hal-hal rohani. Saya suka pakai istilah saudara namanya worldview. Worldview itu cara memandang hidup. Kalau saudara mohon maaf ya. Nah, saya nggak percaya saudara ada di sini ya. Tapi ada gereja tuh ya. Kalau ngelihat jemaat tuh ya nggak pakai kacamata dunia. Wih, gila nih engkau, boleh juga nih. Ya nggak, cincinnya gede, segede jengkol. Ya, panggil orang kamir, orang kata silomean. Wih, bajunya semua bermerek. Wih, pas dia masuk, ya glitter asar sambut dia. Ya, mari pak di depan gitu ya. Masuk orang yang ya tua, mencim gitu ya nggak, lusuh ya nggak. Pas kita sambut, Cim, duduknya belakangnya Cim, gitu ya enggak. Ini worldview materialisme. Ya, saya tekankan ya kami Pak Wigan, ya Pak Ruli, kami ini punya komitmen melayani, ya tidak boleh kaitkan dengan itu. Saya ini jadi hamba Tuhan, rambut saya tebal sampai tipis begini. Ya, Pak Wigan pernah nggak kita diundang? Pas diundang, ini beneran nih.
Kalau saya sebut nama gerejanya, saudara pasti tahu. Mau saya sebut nggak nama gerejanya? Kepo aja saudara. Ya. Kan kita jadwal udah terschedule, betul nggak? Ya, betul ya. Pak Wigan kan juga udah minta saya jauh hari diundang. Ya. Nah kan kita udah terschedule, kita nggak mau ganti-ganti, betul nggak? Tapi saya kaget loh. Dia telepon, saya bisa tahu ini gereja gede, gereja kecil itu dari nadanya. Ya nggak. Kalau gereja kecil, Shalom Pastor Pak Amos, mau nggak ke gereja kami, pelayanan kami, persekutuan kami. Jemaatnya itu cuma 12, ya separuh encim-encim dan satu suka murtad. Ya elah, buset dah, ini gereja apa nih ya. Tapi kalau gereja gede, mega church, sekretaris yang ngomongnya pedenya luar biasa. Pastor Amos, saya kaget sih. Saya pikir ini orang KPK nih yang ya. Saya pikir dari kejaksaan lagi mau periksa saya punya harta ya. Pastor Amos, kami dari gereja ini, udah sebut nama gerejanya. Gembala kami ini, kami mengundang Pak Amos. Bisa nggak Pak tanggal sekian? Saya bilang, aduh mohon maaf nih, saya punya schedule. Ya isi saya yang pegang, tapi setahu saya kayaknya udah terschedule gitu ya. Tapi saya lihat, saya dengar lagi, begini, pendeta, kami ini kalau undang, naik Garuda, kelas bisnis. Hotel yang ini, Pak Pendeta mau ajak keluarga juga boleh, gitu. Wah dia bilang, dan amplopnya tebal, tebal, isinya kertas semua. Ini saya tambahin saudara ya, amplop tebalnya. Kalau pelayanan kita udah mulai bengkok-bengkok itu, siap-siap bergabung sama yang namanya tadi Jim Baker. Saya senang ada orang yang namanya Fanny Crosby. Fanny Crosby tulis lagu mungkin sekitar 8.000 lagu himne. Pendeta Dr. Stephen Tong setahu saya, kalau KKR selalu nyanyi lagunya Fanny Crosby. Saya pernah hadir beberapa kali KKR Pendeta Dr. Stephen Tong. Lagunya nih, salibnya adalah mulia. Itu lagu yang KKR Patong itu selalu nyanyikan. Ya, suatu kali saudara, dia melayani. Seorang hamba Tuhan ngomong begini sama dia, sayang ya. Anda begitu bertalenta tapi gak bisa lihat. Digituin. Kadang-kadang kan kayak kehilangan berkat ya. Tapi berkata, jangan kasihan sama saya. Jangan kasihan karena kebutuhan saya. Hal pertama yang akan saya lihat nanti ketika saya dipanggil Tuhan adalah wajah juru selamat saya. Bahkan dia tulis lagu yang berjudul Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara berbahagia ya, karena baru dapat omset yang naik, baru dapat pacar, ya, baru dapat undian berhadiah, itu kebahagiaan semua. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kebahagiaan sejati yang dunia tidak bisa merebutnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Yang kedua, pencobaan iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Pada Jerry, poin yang kedua ya, loncat kita ya, puji Tuhan. Saudara, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Iblis membawa Yesus ke puncak bait Allah, mengutip. Nah ini lebih serem lagi. Kalau tadi bicara hal yang kita sebut dalam Abraham Maslow punya hierarki physical needs, physical appetite. Tapi sekarang sudah mulai masuk dalam ayat Alkitab. Dia mengutip Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Tapi dengan cara yang menyesatkan. Iblis mengajak Yesus untuk apa? Mencobai firman. Saya kasih tanda petik, mencobai firman Allah. Bukan percaya kepada firman-Nya. Saudara-saudara, Yesus tahu. Dan Yesus berkata, ada pernah tertulis ini, written. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekali lagi Tuhan Yesus mengutip saudara dari perjanjian lama.
Di dalam perjanjian lama, saudara, dalam Ulangan 6 ayat 16. Sekali lagi, khotbahnya Musa mengingatkan orang Israel peristiwa di masa. Ini peristiwa saudara setelah mereka baru mengalami mujizat Tuhan. Saudara, ketika mereka kehausan, mereka mengeluh. Dan mereka berkata, menurut mujizat, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, ini yang disebut mencobai Allah. Itu menuntut Allah membuktikan diri dengan cara kita. Saudara, ada perbedaan antara mencobai Tuhan dengan beriman kepada Tuhan. Sekarang ini beda-beda tipis. Kedengarannya dia percaya sama Tuhan. Kedengarannya dia sungguh kelihatannya meyakini akan janji Tuhan, tapi tidak. Karena mencobai Tuhan itu menuntut Allah. Untuk membuktikan diri secara spektakuler dengan tanda-tanda yang ajaib. Bukankah kita saudara sekarang banyak gereja mau mendemonstrasikan keajaiban mujizat. Kesaksian-kesaksian yang ditampilkan di gereja bukankah sesuatu yang spektakuler, heboh. Sampai bahasa Jepangnya orang berkata, heboh, bukankah begitu. Bahkan kadang-kadang saudara pakai tindakan yang sembrono, careless. Cari masalah, cari bahaya. Sama seperti orang Israel di masa dengan bertanya dan nantang Tuhan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Orang Kristen yang seperti ini suka berkata, kalau Tuhan ada, Tuhan angkat penyakitku. Kalau Tuhan ada, Tuhan sembuhkan penyakitku. Kalau Tuhan ada, Tuhan pulihkan rumah tanggaku. Kalau Tuhan ada, bisnisku engkau harus pulihkan. Tapi orang yang beriman, saudara, dia percaya kepada Allah tanpa menuntut bukti. Karena buat dia yang paling penting adalah keselamatan dalam Kristus. Sama seperti tadi saudara Fanny Crosby. Dia tidak ngambek sama Tuhan, dia tidak marah sama Tuhan. Tapi dia tetap beriman. Dia tetap taat di usia 12 tahun. Fanny Crosby hampir seluruh perjanjian baru dia hafal. Neneknya tuh bacain ayat Alkitab buat dia tiap hari. Makanya lagu-lagunya dia tuh sangat-sangat Alkitabiah. Mohon maaf ya, banyak lagu rohani sekarang. Itu sebenarnya bertentangan dengan ayat Alkitab. Ya, gak cocok, gak pas. Saudara mau tahu? Saya gak tahu. Ya, saya cari sendiri. Ya. Sama seperti Yesus Kristus. Tetap percaya di dalam pencobaan ini. Gak harus melompat dari bait Allah. Dia berkata kalau orang ini punya masalah. Saya tetap percaya walaupun saya belum mengalami pertolongan Tuhan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan saudara menjumpai ada banyak kasus berat dalam jemaat. Tapi saya mensyukuri ada jemaat yang sampai hari ini saudara belum dapat jawaban doa. Ya, beberapa waktu yang lalu Pak Pastor Wigan kami melayani ibadah pemakaman seorang ibu di jemaat yang 8 tahun sakit. Ya, kalau kami di gereja tuh tiap Kamis malam tuh ada yang namanya pray for miracle. Bolak-balik didoain. Ya kami tetap doain orang sakit. Tapi gak sembuh-sembuh. Namun yang luar biasa ibu ini tidak pernah marah sama Tuhan. Dia hanya bisa ikut ibadah secara online. Suaminya yang melayani, membantu dalam proses 8 tahun. Ya, tetap setia. Dan ketika kami melayani ibadah kedukaan saya berkata ini bukti. Ya, memang tidak sembuh. Tapi dia percaya sampai akhir hidupnya. Bahwa Tuhan adalah juru selamat hidupnya. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh minta saudara pertolongan Tuhan. Tapi jangan kita mencobai Tuhan. Karena kalau orang mencobai Tuhan apalagi pakai ayat Alkitab. Lihat nih si iblis saudara. Itu pakai ayat Alkitab potong-potong ayat. Dalam Mazmur 91 ayat 11. Dia hilangkan bagian. Di mana ada ungkapan untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi saudara Allah melindungi orang yang berjalan dalam jalan ketaatan dan kepadanya. Ya, bukan sembarangan tindakan nekat. Kemudian iblis mengambil teks yang disebut dengan misapplication. Atau merubah fungsi teks. Mazmur 91 yang kemarin ada gereja-gereja selalu baca di masa pandemik. Itu sebenarnya Mazmur penghiburan. Bukan lisensi. Untuk apa? Mencoba ngetes Allah, bukan. Ini ayat dipakai oleh iblis. Untuk membenarkan pencobaan spektakuler Yesus harus membuktikan dirinya. Dengan lompat dari hubungan bait Allah. Kalau di sekolah teologi kita bedain. Ada eisegesis, ada exegesis. Pasti saudara pernah dengar ya. Gitu. Pasti Pak Pastor Wigan udah. Apa nih sih? Ngajarin saudara ya. Kalau eisegesis, penafsir Alkitab itu membuat Alkitab, ayat Alkitab ya, mengatakan menurut dia. Ya. Scripture says what he wants it to say. Tapi exegesis, eis itu dari luar ke dalam, ex itu dari dalam keluar. Itu membuat saudara kita ketika baca Alkitab, ya, kita menjadikan Alkitab itu saudara yang berbicara buat kita. Ya.
makes the scriptures says what God has to say. Di Korea, ini bukunya Yonggi Cho ya saya baca. Jadi saking percaya mujizat, sekelompok anak remaja mau menghadiri KKR. Biasanya di musim panas, ya itu sungai kering. Nah waktu itu lagi musim hujan atau musim dingin ya, sehingga sungai yang semula kering jadi banjir. Jadi penuh meluap lah. Nah ini anak-anak remaja mesti menyeberangi sungai ini untuk menuju tempat ibadah. Ya, saudara, berapa dari anak remaja berkata, ya kita nggak bisa lewat, tapi ada yang punya iman luar biasa. Kita harus percaya seperti dalam Matius 14:29. Karena di situ Petrus jalan di atas air. Jadi mereka gandengan tangan dan berkata, "Ye, Petrus jalan di atas air. Kita juga akan mengalami mujizat sama seperti Petrus." Dan mereka melangkah. Mereka tidak berjalan di atas air. Mereka berjalan di tengah air dan di dalam air, di dasar air. Dan tewas semuanya. Baca buku Yonggi Cho, dimensi keempat. Yonggi Cho punya penjelasan sendiri. Saudara. Tapi saya berkata itu penafsiran yang salah. Di Amerika berapa pendeta untuk mendemonstrasikan Markus 16 ayat 18a. Pakai ular. Bawa ular beneran di ibadah. Sampai ada yang kecokot mati. Saudara percaya beneran nih saudara. Aduh, cari dari Google. Ya. Jim Baker yang tadi saudara tulis buku I Was Wrong. Dia pakai 3 Yohanes 2. Ada ungkapan, "Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health." Ini ayat sering dipakai untuk mengartikan ya, prosper, kemakmuran secara materi, financial. Ukuran iman diukur dari harta kita. Kalau saudara masih jalan kaki, imannya lemah. Ya. Naik sepeda, lumayan. Motor, agak lumayan. Naik mobil kredit, agak lumayan. Mobil listrik, kesetrum, lumayan. Diukurnya gitu. Dia enggak. Ukuran gitu. Kadang-kadang gereja gitu ya. Ya, Pak Wigan, saya ini pas jadi gembala beda loh. Kalau dulu kan saya ngajar, terus pengkhotbah keliling kan. Saya dulu kan keliling-keliling, pokoknya orang Batak bilang tuh Bu Putri, Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Gitu ya kan. Pas jadi gembala tuh beda loh Pak Wigan. Saya nggak tahu Pak Wigan ditanya gue gitu nggak? Ya enggak. Nanyanya bukan ngomongin kayak rohani saya. Enggak, ngomongin ketemu sama saya nih. Ya, ngomongnya apa dia? Itu hal-hal yang saya bilang kok duniawi banget. Nah ini, Amos, persepuluhannya berapa di Ebenezer? Gitu. Ya enggak. Saya bilang, you debt collector apa ini? Karena seakan-akan ukuran keberhasilan gereja nanya, Pak Amos, di Ebenezer udah pakai LED belum? Belum. Pak Wigan nanti datang buktikan. Ya enggak. Jemaat bilang, Pak Amos, kan gereja semua pakai LED. Kok Ebenezer masih pakai itu yang namanya LCD itu ya? Saya berkata, Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Gue datang begini ya udah terus naik, Tuhan datang ya. Amat ya. Gitu. Beneran loh, saudara gak percaya ya. Datang gak usah datang ibadah, tengah minggu aja ngeliat. Oh bener loh, iya gak, belum LED keluar lagi. Gak apa-apa saudara ya. Nah, bilang sama Pak Teddy sama Satpam, dari Amos selesai, pasti diizin masuk saudara ya. Tapi abis itu saudara akan digiring ke ruang kolektor. Saudara mesti kasih. Aduh. Ya. Pengajaran prosperity gospel. Itu pengajaran yang sudah diteliti, ayat yang diambil tuh spot. Ikuti saya saudara, 1, 2, 3. Spot, 1, 2, 3. Sepocong. Kayak kemarin bagus waktu ngomong we talk tuh lihat secara keseluruhan Injil Lukas tuh apa. Ya kalau sudah bandingkan percobaan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas ada perbedaan urutan, itu ada maksudnya. Ya sisilah Yesus di Matius dengan di Lukas tuh beda, ada konteksnya. Saksi Yehova tuh ambil Kolose 1 comot gitu aja. Banyak ajaran sesat selalu ambil ayat sepotong-sepotong. Dan banyak pendeta-pendeta ambil ayat sepot. Ya, dia jatuh cinta kepada seseorang, dia pakai ayat nembaknya. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan deposito jalan-jalan sampai ke Roma. Ya, ceweknya tahu ini cuma pakai ayat sembarangan, dibalas sama ceweknya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat gitu ya. Itu ambil ayat sepot. Harus susah lihat konteksnya. Di Amerika Serikat sekitar 60% jemaat mengaku pernah mendengar atau mempercayai penafsiran Alkitab yang enggak sesuai konteks. Exegesis out of context. Ini penafsirannya iblis.
Ilmu hermeneutik mengatakan itu eisegesis. Tapi saya bilang ini penafsirannya si jahat, si pencoba, si diabolos itu. Untuk apa? Membenarkan hidup, membenarkan dirinya. Saudara-saudara, pemahaman Alkitab yang dangkal. Ini hasil survei juga. Maka kita perlu saudara belajar firman lebih dalam lagi. Tapi saya nggak khawatir di Life House Community, Pak Wigan, ya, Pak Ruli, ini pengajar-pengajar yang luar biasa. Tapi jujur saja saudara, khotbah teaching preaching, ya, khotbah saya, khotbah Pak Wigan, khotbah Pak Ruli itu teaching preaching. Khotbah yang isinya ada pengajaran. Saya tahu nggak suka, saya tahu. Ya, berapa gereja nggak suka? Berapa gereja pernah undang saya dan berkata, Pak, jangan panjang-panjang Pak ayat-ayatnya. Ya, yang ringan dan lucu, kerupuk. Kerupuk. Mudah melempem. Nggak bisa. Ya, kita harus mendalam dalam firman. Karena kenapa? Tanpa firman saudara, kita tidak akan bertumbuh. Kita harus jadi orang percaya saudara yang kuat dalam firman. Sehingga kita tahu bahwa ini ajaran yang benar atau tidak. Ya, saudara harus belajar firman. Ya, saya, tinggal waktu ini. Saya mau cerita nih. Mertua saya itu tentara. Ya, ketika mertua meninggal tuh Bu Putri, ya banyak penghargaan dapat bintang-bintang jasa tuh. Cuma ibu mertua bilang, ini kayaknya nggak perlu. Terus dicari dong yang bisa dijual. Yang bisa dijual pasti emas dong ya, gitu ya. Oh, ini ada. Tanya sama saya, Mos, ini emas atau bukan? Jajarin tuh. Saya bilang, saya panggil ibu, Bu, kalau ayat Alkitab Amos tahu. Tapi kalau emas, saya juga kagak punya banyak. Saya juga cuma punya emas izin kawin gitu deh. Itu pun juga saya nggak pakai lagi. Ya. Saya kasih way out. Bu, gimana kalau ke ITC BSD ada toko emas di bawah, kita bawa, kita tanya aja. Nanti Amos yang nanya. Udah, jalan nih. Saya istri sama ibu mertua ke toko emas. Dan Cinci. Kelihatannya toko emas rame nih. Saya langsung, Ci, maaf Ci, mau nanya Ci. Saya ini punya ibu, punya ada ini barang-barang nih. Ini emas apa bukan gitu ya. Nah, terus dia bilang, mana? Terus saya buka, kasih lihat. Ci, mana yang emas, mana yang bukan. Tuh Ci gayanya lu bener-bener tuh. Gak percaya, ada tuh masih di ITCBC tokonya dia ya. Gini gayanya. Mas, bukan. Mas, bukan. Mas, bukan. Terus saya bilang, Ci gak pakai dites lagi Ci. Saya dari kecil di toko emas, papa saya tuh punya toko emas ini. Saya udah tahu dari kecil gitu. Ya udah Ci jangan marah-marah dong Ci, orang saya nanya doang Ci kok gitu Ci, jangan dong Ci. Gitu. Ya. Kenapa? Karena dari kecil dia udah biasa lihat emas. Saudara biasa belajar firman Tuhan, tahu. Sekarang di YouTube tuh aneh-aneh loh. Jangan coba percaya, saya ini pusing di jemaat. Amos, kitab Heno itu kok gak masuk ya di dalam. Ya ampun, saya bilang mesti belajar lagi kanon dah. Yang susah jelasinnya betul nggak? Ya, mesti belajar lagi. Kita mesti belajar gitu ya. Kok saya jadi marah-marah di sini susu ya? Ya. Saudara rindu supaya saudara jadi orang Kristen yang bertumbuh berakar buah dalam firman Tuhan. Kalau saudara rindu saudara akan jadi orang-orang yang menang dalam peperangan rohani. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, terakhir tinggal 2 menit saya selesaikan saudara dengan tuntas ya. Pencobaan iblis yang ketiga ini menawarkan jalan pintas menuju kemuliaan. Nah, dalam Matius pasal yang keempat, setelah itu iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nubuatan dalam penyanyi lama menunjuk Mesias, Yesus Kristus akan memerintah atas segala bangsa dan iblis percaya. Karena Yesus akan datang ke dalam dunia mendirikan kerajaannya. Tetapi saudara iblis sepertinya berkata kepada Yesus, aku tahu tujuanmu. Engkau datang untuk menjadi raja atas semua ini. Aku bisa memberikan kepadamu right now, instantly. Tanpa perlu salib, tanpa perlu penderitaan, tanpa perlu penolakan, tanpa perlu kematian. Yang mengerikan itu di atas kayu salib. Saudara-saudara, iblis sering menawarkan instant glorifications. Kemuliaan yang instan. Dengan syarat apa? Harus menyembahnya. Berbeda dengan cara Tuhan. Kita harus lewat yang salib. Bayar harga, pikul salib, sangkal diri. Kesetiaan. Supaya ada kemuliaan Tuhan yang kita alami. Zaman sekarang adalah zaman serba instant. We are living in instant society. Makanan aja makanan instan. Transportasi aja sekarang ada kereta cepat. Siapa yang pernah naik kereta cepat? Wih cepat banget.
Baru duduk, set, udah nyampe. Iya, nyampe Kerawang maksudnya, gitu ya. Sekarang kalau belanja, kita kalau pilih-pilih belanja, kita pilih yang cepat. Iya enggak, apalagi anak saya. Dad, ini yang 3 jam. Gitu. Saya bilang yang 1 jam ada. Pakai helikopter. Komunikasi juga gitu, WA. Tak, udah cepet. Betul enggak? Kalau dulu kita foto, saya ingat waktu masih kecil, tukang foto keliling. Dipanggil di rumah. Ya, foto, kita foto. Itu selama seminggu, saya gak bisa tidur. Kenapa? Ngebayangin, aduh gue kemarin fotonya bagus. Ya. Karena jadinya baru seminggu. Kalau sekarang kan enggak. Mak nih kalau kita foto, ya enggak. Kita suruh orang, cekrek. Tar dulu, lihat lu. Nah, ulang lagi, aku tadi merem. Gitu ya. Instantly kita tahu. Dan ini berpengaruh dalam kehidupan manusia. Journal of Business Ethics mengungkapkan fakta menarik. 37% anak muda profesional, orang-orang muda. Ternyata siap menempuh jalan pintas yang agak abu-abu, gray area. Secara etika. Asal bisa lebih cepat dalam kesuksesan. Sekarang di YouTube kita menemukan saudara konten-konten yang begini. Dapat 1 miliar di usia 30 tahun. Lebih cepat lagi di usia 18 tahun. Lebih cepat lagi bocah 9 tahun dapat 1 M. Mohon maaf, gak ada maksud sama sekali untuk YouTuber ini. Mohon maaf, sorry. Ya, ini kalau gak salah Samuel namanya. Sorry kok. Ya enggak. Dan banyak pemimpin gereja jatuh dengan jalan pintas seperti ini di barat. Bukan di barat, saudara. Tapi ada artikel Pastor David Yonggi Cho convicted of assembling $12 million. Wih, semula saya gak percaya karena hampir semua buku Yonggi Cho saya baca. Dulu saya ngefans berat Pak Wigan, cuma sekarang kayaknya gak gitu ya. Buku dimensi pertama, dimensi keempat, 1 dan 2, jilid 1 dan 2 saya baca. Hampir semua buku Yonggi Cho saya baca. Ya, ini gereja terbesar di dunia yang jemaatnya jutaan. Pengaruhnya besar. Pendeta-pendeta Indonesia banyak saudara dipengaruhi oleh Yonggi Cho. Namun 2014 Yonggi Cho dijatuhi hukuman 3 tahun penjara walaupun ditangguhkan karena usia. Dendanya 13 juta US dollar. Kenapa? Penyalahgunaan dana gereja. Ini menarik kasusnya. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan anaknya. Namanya Cho Hae-jun. Yang dimana dia terlibat transaksi saham yang merugikan gereja sekitar 12 atau 13 juta US dollar. Yonggi Cho dituduh menyalahgunakan kepercayaan jemaat dengan memaksa gereja, memaksa para elders beli saham milik anaknya yang harganya 3 kali lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya. Pengadilan mengatakan ini disebut dengan breach of trust, pelanggaran kepercayaan atas dana yang sebenarnya tidak boleh dipakai sembarangan. Yonggi Cho secara declare dia mengatakan saya minta maaf. Sebelum meninggal dunia, Yonggi Cho sudah meninggal dunia. Tapi Yonggi Cho mengatakan dia melakukannya untuk menolong anaknya dalam kesulitan. Saudara, pendeta sehebat pelayanan seperti Yonggi Cho tanpa sadar ini siasat iblis untuk menjebak dia. Ambil jalan pintas. Ini jebakan menggunakan posisi kepercayaan untuk membuat saudara secara finansial anaknya dibantu. Saudara, ini yang harus kita waspadai. Saya mau cerita, mengutip satu cerita yang benar-benar pernah terjadi. Ini sebagai penutup ilustrasi saya. Serangan Jepang di Pearl Harbor 7 Desember 1941. Ini merupakan satu serangan yang paling memalukan Amerika dalam sejarah perang. Ini membuat Amerika akhirnya menyerang Jepang dan menjatuhkan 2 bom di Hiroshima dan Nagasaki. Serangan ini disebut dengan serangan Pearl Harbor. Korban jiwanya mengerikan. 2.000 pasukannya kehilangan. Ya, 1.170 pasukan angkatan darat, udara, dan laut itu mengalami luka. Kerugian material jangan ditanya. Pesawat-pesawat, kapal-kapal semua yang ada ya di pangkal militer di Pearl Harbor hancur semua. Saudara, diteliti para ahli perang mengatakan, kenapa nih bisa lolos? Kenapa Amerika yang begitu hebat secara militer kok bisa kebobolan? Salah satu sebabnya kenapa saudara serangan Jepang ke Pearl Harbor itu berhasil karena dilakukan secara mendadak. Without a warning. Nggak ada deklarasi perang. Karena waktu itu Amerika saudara antara mau terlibat dalam perang dunia kedua apa enggak masih tarik ulur katanya begitu. Amerika tidak siap, kaget. Dan serangannya saya baca lagi artikel.
Itu dilakukan hari Minggu, saudara. Ya, kenapa dilakukan hari Minggu? Ya, karena kita orang Kristen ibadah di hari Minggu. Jadi dia udah baca. Ini prajurit-prajurit semua hari Minggu. Ya, nggak siap. Terus di menara pengawas radar nggak ada perwira. Yang ada hanya prajurit yang kurang pengalaman. Konon ceritanya itu prajurit yang lihat di radar. Kan pasukan Jepang tuh kan dengan ratusan pesawat masuk dengan kamikaze. Hantam, kalau sudah pernah nonton filmnya. Pernah nonton film Pearl Harbor? Oh, sudah nonton film si Unyil doang ya. Nah, dia hajar ya, dengan banyak pasukan kapal tempurnya Jepang. Itu pas dilihat di radar titik-titik. Perwiranya tidak ada. Prajurit yang kurang pengalaman. Cuma pikir begini, oh ini cuma sekumpulan burung nih. Dibiarin. Sudah lihat kan filmnya? Ya, lihat filmnya. Itu kan prajuritnya lagi santai-santai, bingung liatin. Ini pesawat apa? Kok Jepang ya? Tahu tuh pesawat Jepang udah balik. Baru saya sadar saudara bahwa mereka lagi diserang. Alkitab berkata sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sama seperti Yesus berkata, nyala iblis. Engkau hanya boleh menyembah Allah saja. Saudara-saudara, saya rindu Lifehouse Community menjadi gereja yang menang dalam peperangan rohani. Amin. Bagaimana caranya? 3 hal yang kita ketahui. Strategi iblis mencobai orang percaya dalam peperangan rohani. Yang pertama, pencobaan iblis melalui kebutuhan manusia. Jadikanlah firman Tuhan lebih utama dalam hidup kita. Pelajari firman Tuhan supaya iblis gak punya ya kelicikannya memutarbalikkan firman. Dan yang ketiga saudara, kalau kita harus melewati ujian iman, jangan menyerah. Tetap percaya, pasti kemuliaan Tuhan nyatakan luar biasa dalam hidup kita. Amin, Tuhan memberkati.